sampaikan dengan topik besarnya adalah orang berdosa yang diampuni. Saudara, siapa yang di sini merasa dirinya adalah orang berdosa? Boleh lambaikan tangan? Wah, saya terlebih dahulu, saya angkat tangan saya tinggi-tinggi. Saya adalah orang berdosa yang diampuni. Sayalah itu orangnya. Dan sewaktu saya ingat bagaimana Tuhan menerima saya apa adanya, mengasihi saya, buat saya gak masuk akal gitu ya. Gak masuk akal kalau saya bisa menikmati kasih Tuhan karena perbuatan-perbuatan dan naturalnya manusia sejak lahir tidak usah diajarkan berbohong, sudah bisa berbohong. Tidak usah diajarkan untuk marah. Memang marah itu adalah sebuah emosi. Tapi ada perasaan-perasaan yang begitu natural karena dunia sudah dipenuhi dengan dosa. Gampang untuk berbuat dosa, ya, sehingga butuh pertobatan untuk mengerti bagaimana caranya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan waktu bertobat itu Tuhan menerima kita apa adanya. Apalagi waktu saya baca kisah tokoh-tokoh orang yang diampuni dan diterima Tuhan dengan dihakimi tapi malah dikasihi. 5 tokoh ini, banyak lagi yang lain tapi saya pilih 5. Saya bahas sepanjang hari minggu ini. Boleh ditampilkan menu of the day today, ini ibadah yang ketiga, ketemu jemaat saya happy banget. Tadi di ibadah pertama saya bagikan tentang wanita Samaria di sumur yang berbicara dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi bahas saya kuis, saya tanya, siapa kepala pemungut cukai itu? Bukan pemungut cukai lo ya, tapi kepala pemungut cukai itu. Saya tanya kepada ibadah jemaat ibadah yang ketiga ini, siapa kepala pemungut cukai? Ayo, siapa? Sakeus. Tadi saya bahas tentang Sakeus di ibadah kedua. Dan ibadah ketiga ini perempuan yang kedapatan, ketangkap basah bersinah. Yang keempat nanti adalah perumpamaan anak yang hilang. Dan ibadah terakhir adalah sebelum ibadah Army of God nantinya adalah tentang perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Bapak Ibu, saya tahu hari Minggu harinya kita dengan keluarga datang ke gereja, kemudian kita ada planning mungkin. Tapi bagi yang tidak ada planning kemana-mana, yuk kita sama-sama terkagum-kagum sama kasih Tuhan. Kalau bisa datang nanti ibadah lagi, dengarkan bagaimana kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada anak yang hilang. Seorang bapa yang menunjukkan kasihnya kepada anak yang hilang. Dan juga kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada wanita yang mengurapinya. Dan wanita itu disebut orang yang terkenal berdosa, ya. Saya kasih bocoran dikit gitu loh. Terkenal berdosa. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Saya mempersiapkan firman untuk dibagikan kepada jemaat sepanjang hari ini. Saya nggak tahan. Saya bilang, aduh Tuhan nggak pernah menyerah sama orang berdosa. Tuhan tidak pernah menolak atau mendorong jauh orang berdosa. Kita katakan suci, suci. Dia memang suci, kudus. Tapi Tuhan tidak anti dengan orang berdosa. Tuhan anti dengan dosanya. Tuhan tidak pernah kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang dibuahi dari keinginan kemudian dibuahi dengan dosa. Tuhan tidak pernah suka dengan dosa. Tapi Tuhan mengasihi, bahkan mencari orang berdosa. Dia kudus, dia suci. Tapi mencari sampai ketemu orang yang berdosa. Bahkan di ibadah sebelumnya sengaja mampir ke Samaria. Membuat trip dari Yudea mau ke Galilea. Orang Yahudi itu gak mau mampir Samaria. Ya, kenapa? Dengarkan nanti khotbah. Gak tahu caranya dengerin gimana. Tanya-tanya temennya gitu ya. Karena saya gak bisa ngulangin lagi. Orang Yahudi gak mau mampir ke Samaria. Tapi Tuhan make a trip, bukan culinary trip gitu. Tapi saya bilang Tuhan tahu ada satu perempuan yang jam 12 datang ke sumur. Dan Tuhan datang khusus ketemu perempuan itu. Di mana orang lain gak datang jam 12 ke sumur. Orang lain datang ke sumur itu pagi-pagi. Tuhan maha tahu dan Tuhan tahu ada satu orang perempuan selalu jam 12. Dia menghindari ketemu orang.
Karena dia tuh tertolak, karena dia tuh terluka. Tuhan sengaja buat trip, buat perjalanan, datang ketemu wanita itu karena waktu itu butuh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cari orang berdosa. Tuhan cari, Tuhan mengasihi orang berdosa. Saya dipulihkan, saya diterima. Dan kebenaran kabar baik ini, rasa kagum saya mempersiapkan 5 ibadah ini. Saya ingin sampaikan kasih Tuhan di ibadah yang ketiga ini. Kisah perempuan yang kedapatan bersinah. Ada di mana Bapak Ibu? Ada di Yohanes pasal yang ke-8. Kita lihat ayat yang 1, tapi dimulainya itu 53. Jadi ending-ending daripada ayat yang ke-7 di perikop perempuan yang bersinah. Lalu setelah pelayanan ya, mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Baru ayat yang kedua lanjut sampai nanti kita lihat ayat yang ke-11. Saya bacakan, kisah ini dimulai di pagi-pagi benar. Yesus berada lagi di Bait Allah. Yesus datang lagi ke Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, duduk, kemudian mengajar. Yesus duduk dan mengajar mereka. Yesus datang pagi-pagi benar ke Bait Allah. Rakyat semua berkumpul. Di momen orang lagi banyak berkumpul, Yesus lagi mengajar ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah orang banyak ya. Di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Nanti kita lanjut bacakan. Saya berhenti di sana. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi datang dan membawa wanita yang bukan dilaporkan berbuat zina, tapi ketangkap basah sedang berbuat zina. Saya anggap di sini adalah orang-orang yang sudah 17 tahun ke atas ya. Ya, saya ajak 17 tahun ke bawah. Mari di ibadah anak muda diberikan firman porsi untuk pertumbuhan kerohanian sesuai dengan usia. Tapi saya anggap semuanya 17 tahun ke atas ya. Saya permisi dulu. Sedang kedapatan berbuat zina ini gak gampang loh. Karena pasti bukan di tempat terbuka ya. Dan pasti tidak sembarangan gitu. Skenario ini sewaktu saya belajar di Bible study gitu ya. Kalau hukum Musa mengatakan orang yang berbuat zina yang diseret bukan cuma perempuannya tapi laki-lakinya juga. Tapi kenapa skenario ini yang diseret cuma perempuannya? Laki-lakinya mana gitu ya. Dan kok bisa kedapatan sedang berbuat zina? Orang ini menjadi dia berdosa, betul dia berdosa. Tapi dia adalah korban yang direncanakan oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan dipermalukan sedemikian rupa di depan umum. Dia pasti malu banget. Dosa membuat orang menjadi tidak bisa menegakkan kepala. Dosa membuat orang menjadi begitu terlukanya. Hidup ini menghantam kita dan membuat kita babak belur. Hidup ini banyak hal terjadi yang kita sendiri, baik oleh perbuatan kita, oleh perbuatan orang lain, kita akan menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang akhirnya terbentuk pengalaman-pengalaman yang menggores kita sana dan sini. Ada luka yang tidak bisa dilihat di luar. Orang melihat kita kemasannya mungkin baik-baik saja. Orang melihat kita, wah, kamu ini ceria ya, gak pernah punya masalah ya. Siapa yang kalau ada masalah itu tunjukkan ke orang dan cerita kemana-mana. Pasti itu adalah bagian privacy yang orang gak bisa lihat langsung begitu saja. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Setiap orang dalam kehidupan ada tantangan dan ada rintangan. Dan waktu ahli Taurat,
Orang Farisi itu tanya Tuhan, pendapat Tuhan itu apa? Gitu ya. Pendapat Tuhan itu apa? Karena menurut hukum Musa mereka bilang harus dilempari dengan batu. Tapi kalau Yesus menjawab tidak, maka mereka bilang, wah, mereka dengan tradisi, mereka sangat menghormati hukum Musa. Tradisi orang Israel, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hari itu kita sudah melihat keseluruhan cerita selesai. Tuhan Yesus memberikan hidupnya berkorban di atas kayu salib. Tapi ini kan belum terjadi. Tuhan Yesus masih manusia di muka bumi tapi sepenuhnya Tuhan juga gitu ya. Tapi mereka tuh menjunjung tinggi nenek moyangnya. Abraham, Musa, Yakub, ya. Mereka menjunjung tinggi tradisinya. Jadi kalau mereka mencobai Yesus pada saat itu, mereka berharap Yesus berbuat salah dan mereka mencari kesalahan Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak melempari wanita ini dengan batu, maka Yesus itu orang yang tidak mengerti hukum Musa. Tapi kalau Yesus mengeksekusi, Yesus salah juga. Karena pada saat itu orang Israel dijajah oleh bangsa Roma dan yang boleh mengeksekusi hukuman itu adalah orang Roma. Orang Israel tidak boleh memutuskan untuk mengeksekusi sebuah hukuman. Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pilihan seperti itu. Tapi kita tahu ya, kita tahu. Selanjutnya sewaktu kita baca cerita ini, Tuhan Yesus mencari orang berdosa. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, menyembuhkan yang berdosa. Sewaktu ditanya seperti itu, Tuhan Yesus menunduk ke bawah. Kita baca ayat selanjutnya. Sewaktu mereka tanya pendapat Tuhan Yesus, tadi saya berhenti di ayat yang kelima. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk. Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus yang adalah Tuhan membungkuk. Saudara, gerakan membungkuk bukan membusungkan dada. Membungkuk ini adalah sebuah gesture, sebuah gerak bahasa tubuh yang menunjukkan kerendahan hati. Menunjukkan kasih, bukan membusungkan dada dan mengacungkan jari. Hai engkau orang berdosa, apa yang kau lakukan? Tidak malukah engkau dengan perbuatanmu? Apakah itu yang Yesus lakukan? Tidak. Yesus tidak menghakimi dan mempermalukan perempuan itu. Ada dua sisi koin yang kita bisa teladani. Sisi koin baik kita yang berdosa, melihat penerimaan yang begitu besar sampai Yesus membungkukkan badannya. Yesus menunjukkan bahwa sungguh orang yang hancur hati tidak akan dipermalukan. Orang yang datang menghampiri Yesus tidak akan ditolak. Tuhan Yesus tidak akan dengan jarinya mengatakan, see what you did. Lihat apa yang kau lakukan. Tidak. Tapi ada penerimaan. Bagi kita yang takut datang kepada Tuhan, marilah berlari dengan keberanian. Karena dia tidak pernah menolak orang berdosa. Tapi dari sisi koin yang satunya lagi, bagi kita yang sudah diampuni. Judul khotbah saya kan orang yang diampuni. Bagi kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, kita datang ke gereja, saudara, kita dengar kebenaran, dengar khotbah. Kita menyembah Tuhan, selain kau tiada yang lain. Ku sembah engkau, hanya kau. Berarti kita mengenal Tuhan kan? Kalau orang yang merasakan kasih Tuhan gak mungkin hidupnya gak ada kasih. Dan kalau kita dengarkan kebenaran firman, biarlah kita menjadi orang yang diampuni. Dan biarlah kebenaran menjadi cermin untuk diri sendiri. Dan bukan menjadi ukuran untuk menghakimi orang. Bagi kita yang sudah diampuni, ingat-ingat bagaimana kita diampuni. Kalau kita sudah diampuni, ingat bahwa kita diampuni. Kita waktu awal bertobat, saya yakin ya, saya kok yakin kalau ada begitu banyak cerita di mana dari awal sampai akhir ya, saya melihat satu persamaan. Saya melihat satu persamaan di mana waktu di Samaria,
Di sumur itu Tuhan yang inisiatif ngomong sama wanita berdosa itu. Berilah aku minum. Terus wanita itu kaget. Hah? Masa kan engkau orang Yahudi minta minum dengan aku orang Samaria? Karena orang Yahudi menolak orang Samaria. Tuhan yang inisiatif ngobrol duluan. Kemudian Sakeus lari panjat pohon karena mau ketemu Tuhan. Karena badannya pendek. Orang banyak dia gak bisa ketemu Tuhan. Dia panjat pohon. Setibanya Tuhan Yesus di tempat itu. Tuhan Yesus lihat Sakeus. Langsung langsung lihat Sakeus. Dan Tuhan Yesus bilang, turunlah segera. Tuhan Yesus yang memulai pembicaraan dan bilang, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara lihat enggak persamaan ini? Saudara lihat persamaan ini? Tuhan Yesus yang inisiatif mengambil langkah, memulai pembicaraan dan tidak basa-basi. Saking tidak basa-basinya tadi Yohanes pasal yang keempat, saya gak bisa selesaikan ayatnya sampai 50-an. Tuhan ngobrol, menjelaskan, berlama-lama membangun hubungan dengan orang berdosa. Dan bukan menghakimi. Tapi kalau kita tahu kebenaran itu sudah ada. Dan kita tahu keselamatan itu mahal. Kemudian kita sia-siakan. Oh, di akhir daripada hidup itu penghakiman itu ada. Tapi selama hidup kesempatan itu ada. Selama kita masih bernafas, kesempatan itu diberikan kepada kita. Kasih karunia itu ada, tapi jangan kita menganggap enteng kasih karunia itu. Dan bagi kita yang sudah diampuni, belajarlah mengampuni orang lain juga. Dan juga semakin kita belajar mengampuni, kita tanggalkan penghakiman kita kepada orang lain. Kita tidak lagi menghakimi orang lain. Kita tidak lagi melihat selumbar di mata orang lain. Tapi balok di mata sendiri gak kelihatan. Saudara tahu selumbar itu apa? Ya, saya sampai cek kamus loh. Selumbar itu apa? Selumbar itu adalah sesuatu yang sudah kering gitu loh ya. Jadi jerami kering, ranting kering tapi udah jadi serpihan. Jadi ibaratnya apa? Kayak bulu mata yang keselip masuk ke dalam mata kita gitu loh. Ya, jadi kalau ada bulu mata yang keselip mungkin di mata ibu ini yang duduk di depan ini yang gak mungkin saya tahu kan. Saya taunya dari mana? Kata-kata, coba dong liatin gitu kan gitu ya. Tapi kadang kesalahan orang lain, hebatnya kita itu seperti selumbar yang kita bisa lihat. Tapi balok di mata kita gak bisa lihat. Betapanya lemahnya kita jadi manusia yang sudah diampuni. Tapi kita begitu cepat menghakimi orang lain. Apakah kita mengatakan kepada orang rumah yang paling dekat, kamu sudah ke gereja kok kayak gitu sih? Saudara, kata-kata yang kita lontarkan itu juga sebuah penghakiman loh. Kamu sudah pelayanan, kok masih kayak begitu? Kamu sudah jadi pemimpin di CG gitu ya. Kok masih kayak begitu? Memang ya simple, gak ada, mungkin waktu dengar kayak begini dalam hati tuh pengen bilang sama saya gitu loh. Pastor Mac, saya tuh gak niat menjatuhkan gitu. Ya, tapi berbahagialah telinga yang mendengar. Karena hari ini disampaikan bahwa kata-kata yang kita ucapkan, udah ke gereja kok masih kayak begitu. Kata-kata yang seperti ini bukan membuat orang semakin termotivasi. Maksud hati sih ya, maksud hati ngomong kayak begitu sih pikirnya, oh iya biar dia tahu gitu. Oh iya saya ngomong kayak begitu supaya dia sadar untuk menjadi terang. Supaya dia tuh tahu dia harus menjadi teladan, makanya saya ngomong kayak begitu. Apakah Tuhan itu melakukan dan ngomong sama kita begitu waktu kita sudah dibaptis gitu ya. Tapi masih gak bisa kontrol marahan gitu. Waktu saya jadi gembala anak, baptis anak-anak gitu ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyai oleh anak-anak sebelum dibaptis adalah begini. Kak Mek, nanti kalau sudah dibaptis masih boleh berbuat dosa enggak? Gitu. Jawabannya apa? Ya gak boleh gitu ya. Tapi nanti kalau saya sudah kalau gitu saya pikir-pikir deh dia bilang gitu.
Nanti kalau saya udah dibaptis saya dosa gimana gitu ya. Anak kecil tanya pertanyaan yang begitu polos. Tapi saya rasa itu juga pertanyaan orang dewasa sih. Bukan anak-anak doang, cuma anak-anak ngomong. Orang dewasa gak ngomong gitu loh ya. Gimana kalau saya udah baptis saya berdosa lagi. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, daging masih melekat di tulang gitu ya. Kita masih ada kelemahan-kelemahan dan dari sononya gitu loh. Dari sononya nanti dicobai oleh keinginan sendiri, bukan dicobai oleh Tuhan. Karena Tuhan gak mencobai, itu ada di firman. Dicobai oleh keinginan sendiri, kemudian kita marah gitu. Gimana dong gitu ya. Tetap kita itu masih bisa berdosa. Semua kita gitu loh. Semua kita, sehingga ada ruang untuk kita bertumbuh. Nah, waktu kita udah baptis, kita udah bertobat, kita udah Kristen, udah ikut Tuhan. Saya yakin ya, kok waktu kita gagal, kita datang ke Tuhan. Tuhan gak pernah marah-marah sama kita. Tuhan gak pernah membuat kita merasa, ada yang bilang saya belum bisa dengar suara Tuhan. Tuhan tuh berbicara kok, lewat hati kita yang merasakan hadiratnya itu Tuhan berbicara kok. Lewat hadiratnya itu Tuhan ngomong, saya ada bersama denganmu. Saya beserta, I am with you. Aku besertamu, tidak pernah meninggalkanmu. Dan Tuhan gak pernah bilang, kamu udah dibaptis kok kayak begitu sih gitu. Kamu udah ke gereja kok kayak gitu sih gitu. Kamu ini sudah didoain berkali-kali, sudah maju altar kok gitu sih gitu. Tuhan gak pernah, kalau Tuhan tidak melakukannya kepada kita. Maka Tuhan juga menginginkan hal yang sama agar kita tidak dengan cepatnya menghakimi orang lain. Amin. Mari sama-sama katakan amin. Tapi marilah kita hidup saling membangun selayaknya orang yang sudah diampuni. Kita juga belajar cepat-cepat mengampuni orang lain. Kita juga belajar cepat-cepat melupakan kesalahan orang lain. Butuh latihan sih. Masa gampangnya melupakan kesalahan orang lain gitu ya. Apalagi kesalahannya diulang-ulang. Sebel gitu loh ya. Kayaknya sebentar lagi dia mau melakukan kebiasaan buruknya. Dia belum melakukan aja kita udah cium baunya. Ini bentar lagi dia gitu lagi tuh gitu. Ya kan? Kita udah cium selalu mesti gitu. Haleluya. Gimana cara ubahnya? Buanglah kata selalu dan mesti. Dan bukankah itu kata-kata yang paling kita sering ucapkan kepada orang yang kita paling dekat? Ya. Karena kenapa? Suami dan istri itu paling ngerti satu dengan yang lain ya. Kalau ada 1-2 kejadian, kita itu sudah kira-kira itu sudah ada 2 langkah di depan, tahu kira-kira reaksi suami seperti apa, reaksi istri seperti apa. Gitu ya. Dan dalam hati kita sudah mesti nih. Nah itu loh. Ya kan, mesti nih, selalu ini. Atau kalau sudah terjadi, gitu kan, sudah tak bilang nih gitu. Ya. Jadi ada sebuah kebiasaan yang gak usah jauh-jauh sampai kita menyeret ke publik. Terus minta, Bapak Pendeta liatin tingkah anak saya. Gak usah sampai kita itu bawa ke publik seperti orang Farisi ini membawa wanita ini dan menyeret dan meminta untuk dilempari batu. Gak usah sampai level itu gitu ya. Tapi ternyata ada benih-benih penghakiman yang simpel, yang sederhana. Yang kita anggap sepele tapi gak sepele. Yang kita sudah lakukan lewat lontaran kata-kata yang terbiasa kita katakan mesti, selalu. Yuk, kehadiran kita itu membawa dampak. Kehadiran kita itu menjadi berkat buat orang-orang sekeliling. Dimulai dari orang terdekat. Dimulai dari orang yang hidup bersama-sama terlebih dahulu. Biarkan kita menjadi berkat, menjadi dampak. Dan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diampuni. Maka saya juga jadi orang yang cincai gitu loh. Ya, jadi orang yang gampang, kalau bahasa Chinese-nya itu suan le. Ya, suan le. Sudahlah gitu loh. Sudahlah, jangan diperhitungkan. Sudahlah, jangan diingat-ingat. Sudahlah, lihat dengan kacamata yang baru. Saudara, sewaktu kita diampuni, langsung kita itu dikeluarkan daripada kegelapan yang ajaib. Kita masuk kepada terangnya. Dan kita dikatakan, apa ya? Coba kita cari dulu. Di Petrus 2,
2 Petrus 1 ayat 9. Wow, orang berdosa mendapat sebutan ini. Itu gak masuk akal menurut saya. Mana ya 2 Petrus? Is that right? Yang itu loh, imamat rajani, bangsa umat pilihan di mana ya? 1 Petrus atau 2 Petrus? Bisa bantu saya enggak ya? Karena saya ingin kita baca sama-sama. Ya, ada yang bisa bantu saya? Saya tunggu kok. Di mana ya? 1 Petrus ya? Oh 2 ayat 9. Oke, kita baca sama-sama yuk. Karena itulah yang Tuhan katakan tentang diri kita. Setelah kita diampuni, ada statement yang begitu powerful. 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam hitungan ketiga, suara luar biasa sampai telinga sendiri dengar dong. Karena ini adalah sebutan, kacamata baru adalah identitas kita dengan suara yang luar biasa. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, katakan amin. Imamat yang rajani, katakan amin. Katakan sama-sama lagi, bangsa yang kudus, katakan amin. Lanjut, umat kepunyaan Allah sendiri, katakan amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Who am I, Lord? Siapa aku? Jadi orang pilihan, jadi imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, siapa? Kalau Tuhan itu mengatakan kepada kita sebutan-sebutan yang begitu powerful yang mengganti, merombak kita dari yang terluka, kita dari orang yang tidak punya percaya diri. Kalau semua itu dirombak sedemikian rupa, maukah kita jadi orang yang memberikan ruang kepada orang lain juga untuk berubah? Maukah kita juga memberikan kesempatan kepada orang yang terdekat, jangan dipepetin dan disuruh berubah terus, tapi kasih ruang untuk berubah. Saya katakan sekali lagi, jangan dipepetin untuk berubah. Jangan suruh orang kanan kiri, kasih tahu dong. Diteleponin. Kamu bilangin dong sama mama. Kamu bilangin sama papa. Sampai kapan mau kayak begitu? Dipepetin untuk berubah. Tapi ternyata apa yang kita perlu lakukan? Mungkin kita tuh butuh kasih ruang untuk berubah. Karena diri saya sendiri adalah kesaksian dalam pernikahan yang saya tahulah masih terlalu dini dibandingkan Bapak Ibu yang duduk di tempat ini. Tapi boleh ya izinkan saya bersaksi perubahan yang saya cicipi lewat pernikahan saya. Saya sederhana, simple, tapi saya tahu Tuhan bekerja kok. Menikah dengan background suami, bukan background sih ya, tapi karakter yang berbeda banget. Dari yang saya ini suka taruh barang kembali pada tempatnya dan rapi banget gitu ya. Suami saya tipe yang kalau buka laci itu gak pernah tutup. Dan kalau lacinya itu adalah deretan 3, 1, 2, 3. Luar biasa. Cari gunting 1 gak ketemu. Dia buka lagi yang kedua lebih lebar. Gak ketemu, dia buka lagi 3 lebih lebar dan 3-3-nya gak ditutup. Dan kalau carinya itu malam, sudah gelap, dia gak tutup. Saya tiba-tiba bangun tengah malam mau ke kamar mandi, duduak gitu. Wah, itu marahnya bisa ditahan sampai pagi, gak hilang, paginya marah. Sebel banget gitu loh. Bangun-bangun tengah malam, gak ada angin, gak ada hujan, kena senggol sampai benjol gitu. Sebel banget kan gitu. Terus dari hal kecil itu harus penyesuaian gitu. Harus penyesuaian. Datang saya selalu bilang sama suami saya, ya Tuhan ampuni ya. Kalau ngomong itu bisa nyerempet kemana-mana. Hanya perkara tutup laci itu ngomong sampai kepada prinsip hidup gitu loh. Ya, aduh bener-bener deh. Saya malu ngomong begini gitu ya. Tapi saya ingin supaya cerita sederhana ini simple gitu. Saya bilang, wah kalau kamu hanya tutup laci gak menyelesaikan ini aja. Gimana nanti memulai sesuatu gak selesaikan dengan baik. Wah nyerempet ke prinsip hidup gitu loh. Ya kan, kemudian wah saya suka rapi-rapi begini-begini. Saya ingin dia berubah. Sampai saya kalau lihat dia taruh sepatu begini aja, ya, saya gemes banget. Saya bilang sampai kapan kamu bisa taruh sepatu yang lurus gitu. Tapi sampai hari ini masih gini loh. Tapi saya ininya nggak berubah, tapi saya belajar.
Lebih berharga mana, sepatu yang lurus atau hati yang bengkok diluruskan? Saudara, yang mana? Kemudian suatu hari, apa yang membuat saya belajar? Dari semuanya yang laci lah, sepatu yang lurus lah, mengembalikan barang pada tempatnya lah. Ini kemudian masuklah ke dapur. Itu kan daerah saya. Ya, di mana kalau saya merem saya tahu kecap itu ada di mana. Saya tahu dari posisi saya cuci piring, ngambil piring itu berapa langkah saya tahu. Tinggal set itu piring ada di situ gitu loh. Saya sudah tahu gitu. Satu hari saya pertemuan di gereja, saya pulang. Saya capek banget. Kemudian saya pulang, saya lihat sudah ada hidangan di meja gitu. Wah, suami saya pintar masak gitu ya. Terus sudah ada di meja. Jadi meja makan ada di sini, dapur itu tersembunyi di sana gitu loh. Saudara, itulah manusia, selalu menghakimi. Nah itu loh contoh tadi saya bilang mesti gitu loh. Saya lihat itu bukan bersyukur ya suami saya masak ya. Tahu gak di dalam hati saya itu apa? Oh mesti ini dapur ini harus saya beresin lagi nih. Oh, ini kerjaan lagi udah capek gitu loh. Tapi saudara, yang membuat saya itu sampai hari ini. Saya bilang Tuhan, saya bertobat. Karena waktu saya lihat dapurnya kinclong. Gak ada satu minyak pun. Apakah saat itu saya happy? Saya gak happy, saya sedih. Saya bilang, apa yang telah saya lakukan kepada suami saya? What have I done? Dia itu gak kayak gitu. Dia itu kalau mau masak, saya itu sudah jajarin ya urutan loh. Minyak, bawang, kalau urutannya kemudian harus daging, baru kecap, baru bumbu. Itu tuh rapi banget. Suami saya enggak, dia panasin kompor, minyak mana gitu. Kompornya udah panas gitu, dia baru cari minyak gitu. Kemudian dia udah kalau minyak udah panas itu bawang kan cepet gosong kan. Terus dia baru cari yang lain. Wah, saya tuh kayak kalau dia masak saya gak mau lihat, saya mau jadinya aja gitu. Dan saya tahu dia bukan tipe yang selesai masak tidak berbekas. Tapi dia lakukan itu. Dan sejak itu saya bilang, Tuhan, saya bertobat Tuhan. Kenapa saya pepetin suami saya untuk berubah? Suatu perubahan itu terjadi. Saya bukan malah justru seneng gitu ya. Oh iya. Saya makan, tapi waktu saya makan saya bilang, apa yang telah saya lakukan ya? Saya seneng bersih gitu loh. Tapi saya tahu itu sebuah tuntutan. Itu sebuah ekspektasi. Saya gak memberikan ruang untuk dia. Sementara waktu saya sedih itu, yang membuat saya bertambah sedih lagi tahu gak apa? Suami saya gak pernah bilang, saya harus berubah jadi apa? Gak pernah nuntut, gak pernah bilang, kamu lebih sabar kenapa? Gitu ya. Karena saya kurang sabar, dia jauh lebih sabar dari saya. Tapi tidak pernah dia menuntut saya untuk berubah. Dia bilang, coba ya saudara, kalau di posisi saya, kita ngomong terbuka gitu ya. Betapa saya akan syoknya kalau dia bilang, kamu pendeta kok gak sabar. Itu akan membuat saya hancur. Benar apa benar saudara? Itu akan membuat saya tertuduh dan mungkin saya gak berani loh berkhotbah. Suami saya bilang saya pendeta gak sabar. Benar ya. Tapi dia gak pernah ngomong. Dia gak pernah bilang saya itu cepat marah, gak sabar. Dia gak pernah bilang komplain atau apa. Berjalan pernikahan sudah belasan tahun gitu ya. Saya menemukan dulu saya cepat marah gitu loh. Tapi sekarang saya marah itu senyum. Jadi kayak mangkel tapi ketawa gitu loh. Gak bisa marah. Karena kenapa? Karena saya malu dengan diri saya yang sudah diberikan ruang untuk berubah. Dan apa yang membuat saya berubah? Ruang saudara. Ruang. Bukan tuntutan. Dan bukan penghakiman. Dan saya bersyukur. Di rumah ada atmosfer ruang untuk saling mendukung. Bukan menuntut. Ya, ada ruang untuk orang berubah. Karena itulah yang Yesus lakukan di awal-awal pertobatan. Yaitu ruang untuk bertumbuh. Kalau jatuh diterima lagi. Tapi kita ya jangan bolak-balik jatuh mengulangi kesalahan yang sama. Mendukakan Roh Kudus. Itu ibarat kita menyalibkan Yesus berkali-kali. Tapi satu kali selesai di atas kayu salib diampuni. Kita jangan ulangi lagi jatuh ke lubang yang sama. Tapi sungguh-sungguhlah dengan iman kita. Amin, haleluya. Dan kemudian kita lihat ya, setelah kembali lagi ke Yohanes tadi,
pasal yang 8. Yohanes pasal yang ke-8 mana ya? Ya, saya berusaha untuk tidak menarikkan kepala saya karena akan ketahuan umurnya. Tapi kalau nggak gini nggak kelihatan. Oke, Yohanes pasal yang ke-8. Lanjut ya, membungkukkan lalu ya mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Ayat yang ke-7, Tetapi Yesus membungkukkan lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kasih mereka waktu untuk berpikir gitu loh. Tapi kemudian mereka mengejar lagi, gak kasih ruangan. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, terus nanya, dilempari enggak, salah enggak, dihukum enggak gitu ya. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Oke. Siapa di antara orang-orang yang berdiri di sini yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah orang itu yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Respon orang-orang ini gimana? Setelah itu Yesus membungkuk lagi pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kita berhenti di sana dulu. Suatu Yesus ngomong, siapa di sini yang nggak pernah berdosa? Ya udah lempar gitu. Kemudian Yesus membukukan. Itu kasih waktu. Apa yang terjadi waktu Yesus bungkuk tulis-tulis lagi? Orang-orang yang menghakimi dia itu tiba-tiba ingat. Oh iya, aku ini ya orang berdosa. Orang yang diampuni adalah orang yang selalu ingat diri sendiri adalah hasil kasih karunia. Orang yang diampuni, kasih karunia itu bukan cuman pas bertobat, kasih mula-mula diampuni. Ya, dosaku diampuni. Saudara, kasih karunia itu menemani perjalanan keselamatan. Dan orang yang sudah diampuni pun di dalam mengikut Yesus perlu untuk selalu mengingat kasih karunia itu diulang dan diulang dan diulang lagi. Amin Bapak Ibu. Kasih karunia itu perlu diingat-ingat. Mengingat-ingat awal pertobatan. Karena sewaktu kita mengingat-ingat kasih karunia, tahu gak apa yang kita temukan? Kekuatan. Sewaktu kita terus berjalan dalam kasih karunia, kita akan menemukan kekuatan. Kita buka sama-sama Yesaya 40 ayat 31. Kekuatan itu diberikan, kekuatan itu tersedia. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal yang 40 ayat yang ke-31. Bisa tampilkan? Saya nggak kelihatan. Nah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berarti diberikan. Bukan dari dalam kita sendiri. Sewaktu kita mengikut Yesus, habis dibaptis berdosa gimana? Ingat ada kasih karunia. Sewaktu berdosa jangan menjauh. Sewaktu berdosa kecewa jangan justru semakin mendunia. Tapi ingat-ingatlah. Nantikanlah Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan mereka tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kok bisa? Kok bisa berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah? Kok bisa? Itulah orang yang selalu mengingat kasih karunia. Badai hidup menghantam. Sudah ke gereja besoknya di kerjaan. Dicobai untuk ngamuk. Dicobai untuk menunjukkan power. Saudara, disitulah kasih karunia mengingatkan kita, aku diampuni, maka aku juga harus mengampuni. Aku punya kuasa, aku bisa balas tapi aku memilih untuk tidak membalas. Aku bisa tunjukkan siapa aku dan kuasa yang kupunya, tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Yesus bisa mengubah batu jadi roti. Yesus bisa lompat dari atas dan malaikat pasti akan menangkap. Yesus punya semuanya. Tapi Yesus tidak menunjukkan bahwa dia bisa. Karena kenapa? Dia submit ketaatannya kepada kehendak Bapa. Bahwa hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa. Dicobai oleh iblis. Kalau engkau adalah anak Allah,
puasa 40 hari lapar gak di padang gurun? Lapar. Yesus manusia itu bisa rasa sakit, bisa rasa lapar. Tapi dia adalah Tuhan sepenuhnya, lahir ke muka bumi sebagai manusia. Tapi anak Allah loh, sepenuhnya loh. Statusnya gak pending dan dititipkan gitu, enggak loh. Tetap Tuhan sepenuhnya. Jadi bayangkan Maria waktu lahir dicubit-cubit. Orang cubitnya lucunya itu adalah Tuhan Allah semesta. Itu dicubit-cubit pipinya. Dan waktu dicobai, bercanda iblis. Bilang kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ya bisalah. Mau buang kamu ke api kekekalan aja bisa kok. Tapi walaupun bisa, apakah dilakukan? Demikianlah dalam hidup kita. Sewaktu kita bisa tunjukkan kuasa, apakah kita lakukan? Sewaktu kita mau balas bisa. Tapi kita bilang, enggak Tuhan, enggak Tuhan. Aku ingat bahwa aku adalah hasil kasih karunia. Walaupun bisa aku tidak akan melakukannya. Dan kemudian setelah sisa Yesus dan wanita itu berdua, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabannya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bapak Ibu, saya kasih 3 poin sederhana dari kisah perempuan yang bersinah ini. Buat setiap dari kita yang mencicipi kasih karunia Tuhan yang sudah diampuni. Poin yang pertama, belajar mengampuni dan bukan menghakimi. Sekali lagi poin yang pertama, belajar mengampuni dan bukan menghakimi. Itulah hidup orang yang sudah diampuni. Dan yang kedua, selalu ingat diri sendiri adalah hasil kasih karunia. Kita diampuni oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan kita. Bukan oleh kebaikan kita diselamatkan. Tapi cuma-cuma tanpa syarat. Selalu ingat diri sendiri adalah hasil kasih karunia. Dan yang ketiga, dalam perjalanan ingat baik-baik ya. Saya dan Anda, kita semua dalam pertobatan bukan hanya sekali. Tapi pertobatan perlu dilakukan setiap hari. Setiap harinya. Bertobatlah setiap harinya. Bukan ungkit-ungkit dosa yang lalu gitu loh. Sudah diampuni selesai. Tapi katakan selidiki aku. Praise and worship.